Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Devika Putri, NIM 1810 123 1200018. Langsung saja saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pada teori kepribadian person center. Jadi, teori ini awalnya dikembangkan dan diusulkan oleh Carl Rogers sebagai reaksi terhadap apa yang dianggap sekaligus pemaksaan psikoanalisa. Karena besarnya pengaruh Rogers, pendekatan ini disebut dengan konseling Rogerian. Jadi, ilmuwan harus mempunyai karakteristik manusia masa depan, yaitu mereka harus terdorong melihat ke dalam untuk selaras dengan perasaan dan internal untuk dapat menjadi intuitif dan kreatif, untuk terbuka kepada pengalaman, untuk menerima perubahan, dan untuk mempunyai pendapatan baru serta memiliki kepercayaan yang penuh atas diri. Jadi, pendekatan Rogerian menitikberatkan pada kemampuan dan tanggung jawab klien untuk menggali cara pengidentifikasian dan cara menghadapi realitas secara akurat. Semakin baik klien mengenali dirinya, maka semakin besar kemampuan mereka dalam mengidentifikasi perilaku yang paling tepat untuk dirinya. Jadi, Rogers menekankan bahwa pentingnya konselor untuk bersikap hangat, tidak berpura-pura, empatik, dan memberikan perhatian. Next, selanjutnya ada pun sejarah dari person center. Jadi, teori person center sendiri dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1940-an. Carl Rogers mengembangkan pendekatan ini sebagai reaksi terhadap keterbatasan mendasar dari terapi individual yang tradisional, yang berasumsi konselor adalah seorang ahli dan konseling memerankan peran yang pasif. Pada tahun 1950-an, Rogers mengembangkan teori kepribadian yang disebut dengan self theory atau teori diri dalam praktik konselingnya dan menanamkan pendekatan konseling client center terapi. Pendekatan ini atau client center disebut dengan konseling non-direktif adalah cabang khusus dari terapi humanistik yang menggarisbawahi tindakan mengalami klien berikut dunia subjektif dan fenomenalnya. Adapun pada tahun 1957, Rogers mengubah sekali lagi pendekatannya menjadi konseling yang berpusat pada person atau yang dikenal dengan person center terapi. Jadi, pendekatan ini percaya bahwa kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Pendekatan ini memandang manusia secara positif. Manusia mempunyai suatu gan dan ke arah yang menjadi berfungsi penuh. Klien akan mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari. Klien mewujudkan potensi dan bergerak ke arah yang meningkat ke atas kesadaran, spontanitas, kepercayaan diri, dan keterarahan dalam. Klien juga mempunyai kemampuan untuk menyadari masalahnya dan dapat mengatasinya. Klien pun juga sanggup mengarahkan dirinya. Kesehatan mental adalah keselarasan antara diri ideal dan diri, berfokus pada masa sekarang dan mengekspresikannya perasaan mereka. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang hakikat manusia pada person center. Pendekatan berpusat pada orang menolak bahwa manusia memiliki sifat yang cenderung negatif. Sementara itu, beberapa pendekatan lain beranggapan bahwa manusia itu menurut kodratnya adalah irasional dan kecenderungan merusak terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, kecuali jika telah menjalani sosialisasi. Dalam hal ini, Rogers menunjukkan kepercayaan diri yang mendalam pada manusia. Ia memandang bahwa manusia bersosialisasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi penuh serta memiliki kebaikan yang positif pada intinya yang terdalam. Adapun berikut hakikat manusia menurut Rogers dalam setiawan, yaitu 1. Hakikat manusia pada dasarnya baik dan penuh dengan kepositifan. 2. Yaitu manusia mempunyai kemampuan untuk membimbing, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri. 3. Yaitu setiap individu pada dirinya terkandung motor penggerak. Yang terakhir yaitu setiap orang bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan mempunyai dorongan yang kuat ke arah yang lebih baik dan menciptakan kebebasan untuk dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajriatul Zahro. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pendekatan person center. Yang pertama
itu ada pendekatan klien center memfokuskan kepada tanggung jawab dan kesediaan dari konselor selama menentukan cara-cara yang akan dipilih dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua ada pendekatan klien center ini menekankan tentang dunia fenomenal konseling. Nah, yang ketiga ada pendekatan ini prinsip-prinsip psikokonseling yang sama diterapkan pada semua orang, baik itu yang normal, yang neurotik maupun yang psikotik. Sedangkan selanjutnya yang keempat, menurut pendekatan person center atau client center ini, psikokonseling hanya salah satu contoh dari hubungan pribadi yang konstruktif. Kemudian yang nomor 5 ada fungsi konselor pada konseling klien center adalah tampil langsung dan bisa dijangkau oleh pembeli, sehingga memusatkan perhatian pada pengalaman di sini dan sekarang yang tercipta melalui hubungan antara konseli dan konselor. Yang terakhir ada teori klien center ini dikembangkan melalui penelitian tentang proses dan hasil konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asmariani NIM 1810 123 12 0011 dari kelompok 11. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang struktur kepribadian person center. Roger membagi kepribadian menjadi dua bagian, yaitu karakteristik pribadi yang sehat dan karakteristik pribadi yang tidak sehat atau menyimpang. Di mana karakteristik pribadi yang sehat menurut konseling berpusat pada person atau person center adalah kapasitas untuk memberikan toleransi pada apapun dan siapapun, menerima dengan senang hati hadirnya ketidakpastian dalam hidup, mau menerima diri sendiri dan orang lain, spontanitas dan kreatif, kebutuhan untuk tidak dicampuri orang lain dan menyendiri atau privasi, otonomi atau kapasitas untuk menjalin hubungan antar pribadi yang mendalam dan akrab, mempunyai kepedulian yang tulus pada orang lain, mempunyai rasa humor, terarah dalam diri sendiri, serta mempunyai sikap terbuka dalam hidup. Yang kedua adalah karakteristik pribadi yang tidak sehat atau menyimpang menurut person center adalah adanya ketidaksesuaian antara persepsi diri dan pengalamannya yang real. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian antara bagaimana dia melihat dirinya atau self-concept dan kenyataan atau kemampuannya. Selanjutnya adalah tujuan pendekatan person center. Yang pertama, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada konseli untuk berkembang dan terrealisasikan potensinya. Yang kedua, membantu individu untuk makin sanggup berdiri sendiri dalam mengadakan integritas dengan lingkungannya dan bukan pada penyembuhan tingkah laku. Yang ketiga, membantu individu dalam mengadakan perubahan dan pertumbuhan. Jadi, pelaksanaan konseling client center pada dasarnya adalah untuk membantu konseli untuk bisa mengekspresikan perasaannya sehingga sanggup berdiri sendiri dan bisa mencapai perubahan tingkah laku. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.